Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya Pradana dengan NIM di sini 3218111. Di sini saya ingin membahas tentang konsep atau pemanfaatan Microsoft Office di pendidikan Islam. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah studi aplikasi administrasi yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Soleh. Sebelum kita memasuki ke materi konsep atau pemanfaatan Microsoft Office di pendidikan Islam, mungkin di sini saya ingin membagikan pengalaman saya selama saya berkuliah di MPI Manajemen Pendidikan Islam yang di UNSA. Kalau menurut saya keunggulan dari manajemen pendidikan Islam ialah di UNSA ini, menurut saya keunggulannya itu adalah adanya ajaran keislaman yang diajarkan di dalam perkuliahan dan mahasiswanya. Jadi selain kita mendapat ilmu tentang administrasi kependidikan, kita juga mendapatkan ilmu tentang ajaran-ajaran Islam tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi keunggulannya, tapi kalau menurut saya yang beda dari yang lain yaitu adanya ajaran-ajaran keislaman itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang konsep atau pemanfaatan Microsoft Office dalam pendidikan Islam. Di sini saya jelaskan sedikit saya perkenalkan sedikit tentang jenis-jenis program Microsoft Office. Microsoft Office itu merupakan salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi seperti Mac OS X dan Microsoft Windows itu sendiri. Untuk aplikasi yang pertama yang mau saya jelaskan yaitu adalah Microsoft Word. Microsoft Word ini merupakan salah satu software dari Microsoft Office yang paling sering digunakan. Jadi setiap laptop atau perangkat komputer itu memiliki aplikasi ini. Aplikasi ini itu diterbitkan pada tahun 1983 dengan berbagai versi. Untuk saat ini versinya yaitu memasuki versi Microsoft Word tahun 2016. Selanjutnya ini juga aplikasi yang sering teman-teman dengar, yaitu adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan aplikasi Office yang berfungsi sebagai pengolahan data berupa perhitungan angka maupun grafik. Dengan Microsoft Excel ini pengguna dapat membuat lembar kerja atau spreadsheet dengan berbagai fitur kalkulasi akurat dan mudah untuk dioperasikan. Selanjutnya yaitu adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini merupakan aplikasi dari Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi dengan menggunakan slide. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna itu dimudahkan untuk melakukan presentasi. Selain itu, dalam PowerPoint juga terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan untuk membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu adalah Microsoft Office Outlook. Mungkin aplikasi ini yang jarang teman-teman dengar. Microsoft Office Outlook ini adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office itu sendiri. Aplikasi ini mengelola informasi pribadi yang digunakan untuk mengirim dan membaca surat elektronik atau email. Selain itu juga memiliki fungsi seperti membuat catatan, jurnal, jadwal kerja, dan kalender. Selanjutnya yang mau saya perkenalkan yaitu adalah Microsoft Office Access. Program aplikasi komputer dari Office lainnya adalah Access. Program ini itu digunakan untuk perusahaan kecil dan juga rumahan untuk mengelola data dengan Microsoft Jet Database Engine. Selanjutnya yaitu adalah pemanfaatan Microsoft Office. Pemanfaatan Microsoft Office ini sebagai bagian dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi sebuah keharusan. Selain bermanfaat bagi peningkatan kompetensi guru secara tidak langsung, dapat juga meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Yang pertama yaitu aplikasi Microsoft PowerPoint, yaitu adalah program yang sederhana dan mudah untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Program ini itu memiliki fitur yang lengkap untuk mempercantik penampilan slide presentasi. Pembelajaran berbantuan komputer dengan media PowerPoint diharapkan dapat lebih memotivasi peserta didik dan pada akhirnya dapat meningkatkan presentasi itu sendiri.
Selanjutnya Microsoft Excel ini tuh menarik perhatian peserta didik untuk belajar. Nah, pembelajaran menggunakan Excel menjadi salah satu alternatif yang diharapkan efektif meningkatkan hasil pembelajaran. Pemanfaatan Excel diperlukan karena pembelajaran disajikan lebih menarik, juga dapat digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Excel ini itu menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kedalaman penyelesaian masalah. Biasanya kalau Excel ini itu digunakan dalam mata pelajaran matematika dan statistika. Selanjutnya Microsoft Word. Ini sangat terkenal karena sangat mudah digunakan, sederhana, dan juga dapat digabungkan dengan perangkat lunak lain. Nah, meskipun sederhana, Word ini mempunyai manfaat yang besar dalam membantu kinerja manusia. Manfaat yang paling utama adalah dapat membuat dokumen, membuat tampilan yang indah dan kemasan yang rapi. Nah, selain itu, dokumen yang dibuat itu dapat diatur ukuran kertasnya, variasi warna, huruf, dan yang lain-lain. Selanjutnya Microsoft Office Outlook. Ini itu pemanfaatannya bisa digunakan membaca email secara offline, mengirim email secara cepat dan efisien, mencadangkan email di PC, dan membuat mengatur address book. Kalau menurut Rizanto Tosin pada tahun 2000, itu Microsoft Outlook adalah program desktop manajemen informasi yang dapat membantu Anda membuat dan menyimpan biodata user lain dan sebagainya. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi singkat dari menu yang terdapat pada Outlook itu sendiri, seperti adanya mail, adanya task, adanya kalender, kontak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah Microsoft Office Access. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk membuat program aplikasi, gaji pegawai, serta untuk membuat program aplikasi kehadiran. Nah, program Microsoft Access ini mempunyai banyak sekali fungsi yang membantu kinerja seorang dalam mengelola, dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dari sekian banyak fungsi yang bisa diperankan oleh Microsoft Access ini, tentunya program ini itu mempunyai manfaat yang cukup signifikan dalam menambah tingkat kinerja seseorang. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang konsep atau pemanfaatan Microsoft Office di lembaga pendidikan Islam. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama yaitu adalah Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft yang dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Kesimpulan yang kedua yaitu adalah program-program dari Microsoft Office, yaitu ada beberapa program seperti Word, Excel, PowerPoint, Office, Outlook, Office, dan Office Access. Selanjutnya, pemanfaatan Microsoft Office itu sebagai bagian dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi sebuah keharusan. Selain bermanfaat, juga peningkatan kompetensi guru secara tidak langsung dapat juga meningkat kualitas pembelajarannya dengan bantuan aplikasi-aplikasi dari Microsoft Office. Mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau masih ada kekurangan dalam pemberian materi yang saya berikan di sini, bisa di komen di bawah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.